はじめまして、先輩。Domo minasang, selamat datang di channel Saikyo Anime. Kali ini kita akan membahas anime seri Gensoki berdasarkan light novelnya. Sebelum mulai, mohon dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen di video ini agar channel ini jadi lebih baik ke depannya. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah Ryo berpamitan dengan Celia, dia pun pergi dari Beltram. Dan sekarang tiba di pasar luar kota. Di sana dia menjual pakaian akademi yang dia pakai dan itu terjual cukup mahal. Lalu dia membeli perbekalan sebelum melanjutkan perjalanannya. Ryo menggunakan seni roh untuk berlari dengan cepat menembus hutan. Dan akhirnya dia pun tiba di kerajaan Galar. Di sini Ryo pun bermaksud menambah perbekalan di kota dagang Amande. Tapi sebelum masuk, Ryo mengecek papan pengumuman buronan karena Beltram dan Galar punya hubungan kerjasama. Dan lagi Beltram punya artefak sihir berupa pesawat udara yang memungkinkan membawa pesan lebih cepat. Jadi Ryo takut kalau poster buronannya sudah sampai di Galar. Setelah memastikan tidak ada poster dirinya, Ryo pun masuk kota. Di sana dia membeli perbekalan di Rika Guild yang terkenal dengan bahan makanannya. Di sana dia bertemu Putri Lancelot, anak dari Duke Secretia, dan Lancelot ini adalah yang mengurus kota dagang di Amande hingga berkembang pesat seperti sekarang. Tapi di sini Lancelot menyamar sebagai pelayan di Rika Guild. Ryo pun memesan bahan makanan dan mengirim surat untuk Celia. Setelah itu Ryo pun mencari penginapan. Saat itu ada gadis kecil menarik tangan Ryo dan mengantarkan ke sebuah penginapan miliknya. Di sana Ryo tinggal 1 malam dan mengalami sedikit perkelahian dengan para petualang yang mabuk di sana. Besoknya Ryo bergerak dengan cepat menuju Wilderness, daerah hutan paling berbahaya dan dihuni oleh makhluk buas. Di tengah jalan dia melihat seseorang tergeletak. Ryo pun memeriksanya. Itu ternyata seorang gadis kecil, dan saat Ryo membangunkannya, gadis itu langsung menembakkan panah beracun ke arah Ryo. Ryo yang terkena racun merasakan mati rasa di tubuhnya. Dia pun menggunakan seni roh untuk menetralkan racun tersebut. Setelah pandangan Ryo pulih, dia kaget melihat Warbeast atau setengah hewan ingin membunuhnya. Anak itu menyerang Ryo. Dia menggunakan sihir penguat untuk bergerak cepat. Ryo terkejut karena gadis yang masih kecil sudah bisa bertarung dengan luar biasa. Saat gadis itu berusaha menusuk Ryo, Ryo pun membanting gadis itu. Gadis itu pun berteriak ketakutan saat melihat mata Ryo. Lalu dia berkata, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Lalu Ryo pun menggunakan seni roh untuk menenangkan dan menidurkan anak kecil itu. Saat itu Ryo melihat kalung budak di lehernya. Lalu dia melepaskan kalung itu karena Ryo merasa ada seseorang yang memerintahkan gadis itu untuk membunuhnya. Saat gadis itu sadar, Ryo bertanya siapa orang yang mengirim dia. Gadis itu berkata orang itu bernama keluarga Stuart. Gadis itu pun dilepaskan Ryo. Karena kalung budak sudah dilepaskan, Ryo menyuruh gadis itu untuk hidup bebas. Gadis itu kaget karena kalung budak sudah dilepaskan. Tapi dia juga bingung harus kemana. Saat Ryo berjalan, dia pun mengikuti Ryo. Di sini gadis itu berkata dia tidak tahu harus kemana, jadi dia memohon untuk ikut bersama dengan Ryo. Karena Ryo tahu Warbeast tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia, dia pun memutuskan mengajaknya ke timur. Lalu Ryo menanyakan namanya. Nama gadis itu adalah Latifah. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai beberapa hari hingga tiba di daerah pegunungan. Karena perjalanan yang sulit, mereka pun bermalam di sana. Saat tertidur lelap, Ryo mendengar tangisan Latifah. Dia menyebut kata kakak dan mama dan juga Jepang. Ryo terkejut saat mendengar kata-kata kakak mama dalam bahasa Jepang. Ryo pun berkesimpulan bahwa Latifah adalah orang Jepang sebelumnya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Saat ini Ryo menuju ke arah sebuah pohon besar.
Sebenarnya Latifah tidak melihat pohon itu, karena daerah itu terhalang oleh sihir penghalang dan hanya pengguna seni roh seperti Rio yang bisa melihat pohon itu. Tiba-tiba dari langit, Rio diserang pasukan kadal bersayap dan Lizardman. Tapi dengan kemampuan Rio saat ini, mereka semua bukan masalah besar, dan Rio pun berhasil mengalahkannya. Akhirnya Rio dan Latifah masuk ke dalam hutan. Sebenarnya Latifah merasa takut karena dia bisa mencium bau seperti campuran hewan buas dan itu membuatnya takut. Malam hari mereka pun bermalam di sana. Malam harinya Rio menggunakan seni roh untuk membuat Latifah tertidur karena dia terlihat mengalami mimpi buruk akibat trauma mental saat jadi peliharaan di keluarga Stuart. Kemudian Rio merasakan sesuatu yang aneh di dekatnya. Ternyata di depannya ada seekor serigala putih. Lalu serigala itu berubah menjadi cahaya yang membuat matanya jadi tak bisa melihat. Dia pun menggunakan seni roh untuk membuat sihir pendeteksi. Saat itu Rio tahu bahwa dirinya sudah dikepung beberapa orang. Rio pun mulai diserang. Berkat seni roh, Rio masih bisa menghindar. Lalu saat pandangannya membaik, Rio mencoba untuk mengajak orang-orang itu berbicara. Rio sebenarnya kaget karena yang menyerang dia adalah World Beast atau setengah hewan, dan pimpinannya bernama Sarah. Lalu orang yang bernama Uzuma memeriksa tenda Rio dan melihat Latifah yang ditidurkan dengan seni roh. Uzuma pun merasa marah dan menuduh Rio penculik yang keji. Tanpa basa-basi, Uzuma menyerang Rio yang tengah bernegosiasi dengan Sarah. Rio terkena pukulan yang kuat yang membuatnya pingsan. Pagi hari saat Latifah bangun, dia terkejut karena dia berada di tempat yang tak dikenal. Saat dia menemukan bau Rio, dia pun berlari ke arah bau tersebut. Saat ini Rio sudah sadar, tapi dia merasakan sakit luar biasa di tubuhnya. Tangan dan kakinya dibelenggu dengan gelang sihir. Jadi saat ini Rio tidak bisa menyembuhkan dirinya dengan seni roh. Dia pun kembali pingsan. Saat membuka mata, Rio terkejut karena dia ada di ruang yang serba putih. Lalu muncul gadis cantik dengan rambut berwarna sakura. Dia berkata bahwa dia hanya milik Haruto. Lalu dia berkata waktunya hanya sedikit dan berucap selamat bermimpi indah pada Haruto. Oke, sampai di sini dulu pembahasan seri Gensoki atau Spirit Chronicle Volume 2 Part 1. Kalau ada salah penyampaian, mohon maaf. Tunggu part selanjutnya. Terima kasih. まさかそっちの方から出してくれるとはな。